Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengulas tentang bola langit. Jadi dalam astronomi, bola langit ini adalah sebuah bola imajinasi, bola khayalan, di mana dengan bola khayalan ini kita bisa menentukan posisi benda-benda yang terdapat di langit. Misal ketika kita berdiri di suatu tempat, kemudian kita melihat bintang misalkan, kita tidak mengetahui posisi bintang itu di mana, maka kita bisa menentukan koordinat tersebut dengan menggunakan bola langit. Caranya sangat sederhana. Yang pertama, bayangkan sebuah garis di mana garis itu yang menjadi garis batas antara langit dan bumi. Ini yang disebut sebagai garis horizon atau garis cakrawala ya. Jadi dimanapun kita berdiri, selama kita masih memijak daratan, berada di bumi, kemanapun kita memandang itu pasti akan ada sebuah garis yang menjadi batas antara bumi dan langit gitu. Dimanapun kita berada ya, ketika misalnya berada di pantai, kita akan melihat ada lautan, ada sebuah garis yang menjadi batas, ke bawah itu sudah laut dan ke atas adalah langit. Atau kalian berdiri di tempat tinggi di pegunungan lalu melihat batas garis bumi dan langit. Nah, garis batas itulah yang kita sebut cakrawala atau garis horizon, atau dalam kajian falak kita sebut sebagai ufuk mar'i, ufuk yang terlihat oleh mata kita. Nah, jadi bola langit itu sebetulnya dimulai dari situ, garis horizon ini. Kemudian di garis horizon ini apabila kita menggunakan kompas, nanti kita akan melihat beberapa arah di garis horizon atau di cakrawala. Misal di sini adalah titik utara. Kalau di situ utara, maka yang berlawanan di sini adalah titik selatan. Utara, selatan, maka di sebelah sini agak condong sedikit, kita miringkan supaya kelihatan ya. Kalau di sini utara, di sini selatan, maka di sini adalah titik timur, dan di belakang sana adalah titik barat. Nah, jadi utara, timur, selatan, dan barat ini terletak di garis horizon atau di garis cakrawala kita. Nah, kemudian ada dua titik lagi yang perlu kita perhatikan dalam membayangkan sebuah bola langit, yaitu titik yang tepat berada di atas kepala kita. Berada di atas kepala kita tegak lurus dengan bumi ya, atau berlawanan sejajar dengan garis gravitasi. Tepat di atas kepala kita ini yang namanya titik zenit. Lalu di bawah kaki kita ada sebuah titik lain yang namanya titik N atau titik nadir. Nah, apabila kita hubungkan antara garis horizon tadi dengan titik zenit, kemudian ke utara, ke nadir, lalu kembali lagi sampai ke titik selatan, maka kita seolah-olah berada di dalam sebuah bola. Nah, bola inilah yang kita sebut sebagai bola langit. Nah, seandainya tadi kita melihat bintang di posisi ini, maka bayangkan saja bintang itu berada di permukaan bola, di permukaan bola ini ya, di posisi yang sama. Sekarang kita ingin mengukur ketinggian bintang tersebut atau posisi bintang tersebut gitu. Maka nanti dalam sistem bola langit ini ada beberapa sistem tata koordinat untuk menentukan posisi objek yang berada di langit maupun yang ada di bawah sini, nanti bisa kita perhatikan. Nah, tata koordinat yang pertama itu yang disebut sebagai tata koordinat horizon. Yang kedua ekuator, tata koordinat ekuator. Ada lagi yang lebih kompleks, tata koordinat ekliptika. Dan ada yang lebih kompleks lagi yang disebut tata koordinat galaktik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu tata koordinat horizon. Tata koordinat horizon ya. Jadi untuk tata koordinat horizon, dari namanya saja tata koordinat horizon berarti acuan utama yang kita gunakan adalah horizon atau garis horizon yang tadi kita buat ya. Jadi lingkaran ini adalah patokan utama untuk menentukan posisi suatu objek yang terletak di langit. Misal ini bola langit kita, di sini ada objek yang ingin kita amati. Maka untuk menentukan posisinya kita perlu mengetahui koordinatnya ya. Koordinat itu nanti bisa kita ukur menggunakan sudut. Ibaratnya ketika menggunakan sebuah diagram dalam pelajaran matematika, untuk menentukan posisi suatu titik itu kan dibutuhkan dua sumbu. Sumbu yang mendatar ini yang biasa kita sebut sumbu X, kemudian yang vertikal ke atas ini yang kita sebut sumbu Y. Apabila kita tahu sumbu X-nya berapa, misalnya pada angka 3, lalu Y-nya pada angka 7, maka kita nanti bisa mengetahui posisi objek itu terletak di mana. Titiknya berarti ada di sini. Sama dalam sistem tata koordinat ini juga seperti itu. Kalau ingin mengetahui koordinat bintang, posisi bintang, berarti kita perlu tahu minimal dua sumbu.
sumbu pertama yaitu yang mendatar seperti sumbu X yang horizontal, dan vertikal secara vertikal atau tinggi objeknya. Nah, dalam hal ini dalam tata koordinat horizon yang disebut sebagai yang mendatar seperti sumbu X itu yang kita sebut sebagai bujur bintang atau azimut ya. Bujur bintang atau bujur objeknya atau azimut. Sementara untuk tingginya itu yang kita sebut lintang atau tinggi bintang. Ini yang sering disebut sebagai altitude. Ini dalam tata koordinat horizon ya. Jadi untuk menyatakan posisi objek dalam tata koordinat horizon, kita butuh mengetahui dua sumbu ini. Yang pertama bujur bintangnya atau yang disebut dengan azimut, kemudian lintangnya atau altitude atau tinggi bintang. Nah, seandainya bintang ada di sini, yang pertama kita akan mengukur azimutnya. Bagaimana cara mengukur azimut? Azimut itu ditentukan dari titik selatan ke arah barat sampai ke proyeksi bintang tersebut di garis horizon. Nah, yang dimaksud sebagai proyeksi itu adalah jika kita melihat suatu objek berada di langit, kita ambil garis lurus objek itu sampai jatuh berada di tanah gitu, sampai berada di garis horizon, itu yang disebut proyeksi. Misal objeknya tadi kita gambarkan di sini, berarti kebetulan dia berada tepat di atas titik utara ya. Berarti jika kita ambil garis ke garis horizon, posisi bintang itu tepat berada di titik utara ini. Nah, ini yang dinamakan proyeksi bintang. Misal ini namanya bintang R, maka di sini adalah proyeksi bintang R. Proyeksi bintang R. Kalau bintangnya ada di depan sini misalnya, ada di depannya, kita ambil proyeksinya ke bawah persis. Nah, nanti titiknya kurang lebih berada di sekitar sini. Atau misalnya dia ada di belakang sana, ya kita proyeksikan sesuai posisinya di garis horizon. Nah, ini ya, jadi dimanapun kita melihat objek yang ada di langit, ambil garis lurus ke bawah. Kalau di sini karena ini skalanya besar ya, gambarnya agak melengkung. Tapi kalau dalam pengamatan yang sesungguhnya, ketika kita lihat langsung bintang itu, ya ambil garis lurus ke bawah sampai tepat berada di atas, tepat berada di garis horizonnya di cakrawala. Kita kembali ke bintang R. Sekarang kita ingin mengetahui azimut bintang R ini. Dari mana kita mengukurnya? Tadi ya, dari titik selatan ke arah barat, kemudian sampai ke proyeksi bintang tersebut di garis horizon. Nah, bintang R tadi tepat berada di atas titik utara, maka ketika kita ambil garis lurus, proyeksinya ternyata tepat di titik utara. Artinya kalau kita hitung dari selatan, berarti sudut yang terbentuk dari selatan terus sampai ke barat, selatan sampai ke barat, karena ini sudah membentuk siku-siku ya, artinya sudah 90 derajat. Belum mencapai proyeksi bintangnya, maka kita lanjutkan lagi selatan ke barat terus hingga proyeksinya di titik utara. Karena bintang ini kebetulan berada di titik utara, maka sudut yang terbentuk itu dari titik selatan sampai ke utara sini 180 derajat. Maka kita bisa menyatakan azimut bintang R adalah 180 derajat. Itu dari selatan ke arah barat ya. Atau bisa juga kita mengukurnya dari utara. Kalau dari utara berarti ke arah timur. Intinya searah jarum jam ya. Boleh dari selatan menuju barat atau dari utara menuju timur. Gitu. Jadi bergantung, boleh menggunakan yang mana saja dari selatan atau utara, tapi nanti diberi keterangan memulainya dari mana. Gitu. Nah, kalau kita mulai penghitungan azimut dari titik utara, kebetulan bintang ini tadi, bintang R proyeksinya tepat berada di titik utara, maka azimutnya adalah 0 derajat. 0 derajat dari utara atau 180 derajat jika dilihat dari selatan. Itu yang disebut azimut atau bujur bintang, atau dalam sebuah grafik bisa kita umpamakan seperti sumbu X-nya, karena ini kita ukur secara mendatar, secara horizontal ya, di garis horizon, secara horizontal. Kemudian yang kedua altitude atau tinggi bintang atau lintang bintang. Maka ini bisa kita hitung seperti sumbu Y dalam sebuah diagram. Di sini barat ya, di sini timur. Nah, sekarang proyeksi bintang tadi, bintang R yang kita amati tepat berada di titik utara. Maka cara mengukur ketinggiannya, ukur dari garis horizon, proyeksi bintang di garis horizon, proyeksinya di sini ya.
berarti sampai ke atas naik ke posisi bintang sesungguhnya, ke arah zenit. Naik ke arah zenit, berhenti sampai di posisi bintang tadi. Nah, sudut ini yang terbentuk berapa derajat, itulah tinggi bintangnya atau altitude-nya. Atau jika sulit dibayangkan, ini bisa kita bentuk seperti sebuah segitiga. Dari proyeksinya naik ke arah zenit, berhenti di bintang tersebut, kemudian ambil garis ke posisi pengamat, kita kembalikan lagi. Nah, ini membentuk sebuah segitiga. Sudut yang terbentuk di sini inilah yang disebut A atau altitude. Bisa kita umpamakan seandainya R ini tepat berada di tengah-tengah ya, dari utara sampai ke zenit ini kan 90 derajat. Jika utara ini 0 derajat, maka ini siku-siku di titik zenit ini 90 derajat. Seandainya R ini tepat berada di tengah-tengah, maka kurang lebih sudut yang terbentuk adalah 45 derajat. Jadi kita bisa mengatakan untuk bintang R, azimutnya 180 derajat dari selatan, altitudenya sebesar 45 derajat. Ini yang disebut tata koordinat horizon. Kita coba seandainya posisi bintangnya di tempat lain. Misalnya ada di sini. Nah, ada di bawah. Kalau berada di bawah ini otomatis bintang ini tidak bisa kita lihat karena garis ini, garis horizon tadi atau garis cakrawala itu kan batas antara langit dengan bumi. Jadi di bawah sini kan tanah, bumi yang kita pijak ya, di atas ini langit yang bisa kita amati dengan bebas, sementara yang ada di bawah sini separuh bola langit bagian bawah, di bawah garis horizon ini adalah tanah, jadi tertutup tanah. Artinya kita tidak mungkin bisa melihat bintang ini secara langsung, tapi bisa kita perkirakan ya, seandainya posisinya ada di sini, kita perkirakan dengan bola langit kita ini azimutnya berapa, maka azimutnya kita ukur, kita cari proyeksinya dulu. Proyeksi bintang ini di garis horizon, berarti ke atas. Nah, anggap di titik ini ya, di titik ini. Jadi untuk menghitung azimutnya tadi, kita mulai dari titik selatan ke arah barat, sudah 90 derajat ya. Lanjutkan lagi ke arah utara, 180 derajat. Lanjutkan lagi searah jarum jam sampai ke titik timur, artinya sudah 270 derajat. Masih belum sampai ke proyeksinya, maka kita lanjutkan lagi. Kita teruskan sampai proyeksinya di sini. Nah, maka sudut yang terbentuk dari selatan ke utara, selatan, barat, utara, timur sampai ke proyeksi bintang ini di garis horizon ini yang dinamakan azimut. Misal anggap saja 310 derajat misalnya ya, 310 derajat. Misal ini bintang A, azimut bintang A bisa kita katakan 310 derajat misalnya. 310 derajat dari selatan, atau boleh juga dari utara. Kalau dari utara ke arah timur, berarti di sini utara sampai ke timur 90 derajat, ditambah sampai ke titik ini berarti kurang lebih 270 ditambah ini 40 tadi ya, berarti ini 90 ditambah 40, 130 derajat dari utara atau 310 derajat dari selatan. Nah, sekarang kita cari altitude-nya atau tingginya. Karena bintang ini terletak di bawah tanah, ada di bawah, berarti nanti untuk mengukur tingginya bukan dari proyeksi bintang di garis horizon ke arah zenit, tapi ke arah titik nadir, artinya ke bawah ya. Nah, kalau dari proyeksi ini ke arah nadir, berarti turun ke bawah sampai ke bintang A. Dari bintang A ini kita kembalikan ke posisi kita, tarik garis lagi ke proyeksi di garis horizon tadi. Nah, sudut yang terbentuk di sini itulah yang disebut sebagai altitude atau tinggi bintangnya. Kita umpamakan misalnya bintang A ini ya tepat berada di tengah-tengah juga ya, seperti R tadi, ada di tengah-tengah antara garis horizon dan titik nadir. Artinya dari garis horizon ke titik nadir, dari horizon ke titik nadir ini 90 derajat. Seandainya bintang A ini berada di tengah-tengah, maka berarti 45 derajat. Bedanya dengan bintang R, ini harus diberi tanda negatif, negatif 45 derajat. Kenapa negatif? Karena arahnya ke bawah, arahnya ke titik nadir atau ke daerah bawah ini ya, yang tidak bisa kita lihat, ke arah titik nadir. Jadi jika menghitung altitude ke arah titik zenit seperti bintang R tadi, nilainya positif 0 derajat sampai 90 derajat. Untuk tinggi bintang atau altitude
dari garis horizon ke arah titik nadir, maka nilainya negatif. Jadi berbeda ya, bintang R tadi tingginya 45 derajat karena dia berada di atas langit, sementara bintang A yang berada di bawah bumi tertutup tidak bisa kita lihat, ini juga 45 derajat tapi tandanya negatif. Artinya dia sekarang tidak berada di atas langit tapi masih berada di bawah sini. Nah, itu yang disebut tata koordinat horizon. Cara menyatakannya nanti disebut dalam azimut dulu, baru altitude. Menentukan koordinatnya seperti ini ya. Jadi nanti bisa kita bilang untuk bintang R, nilai azimutnya, nilai tata koordinat horizonnya adalah 180 derajat, 45 menit. Sementara untuk bintang A adalah 310 derajat, negatif 45 derajat. Ya, nah ini posisi bintang R dan bintang A dalam sistem tata koordinat horizon. Ini sistem yang sangat mudah, tata koordinat horizon ini, karena kita hanya perlu memperhatikan posisi kita saja. Tidak peduli di belahan manapun di dunia ini ya, di bumi ini kita berada di manapun, pokoknya titik di atas itu adalah zenit, nadir, dan garis cakrawala yang bisa kita pandang. Patokannya hanya itu saja. Nah, tapi kelemahannya dengan menggunakan sistem tata koordinat ini, posisi pengamat yang berbeda nanti nilainya juga pasti akan berbeda. Misal pengamat ini berada di kota Jombang di Jawa Timur, terus dia menyatakan bintang R tadi koordinatnya sekian. Nah, nanti untuk pengamat yang berada di daerah Papua pada waktu yang bersamaan mengamati bintang R juga, nanti pasti azimut dan altitudenya berbeda gitu. Karena lintang kotanya berbeda, bujurnya juga berbeda gitu. Nanti ketinggian bintang dan azimutnya juga pasti berbeda. Jadi itu kelemahan tata koordinat horizon. Dia mudah digunakan, mudah diukur, tapi tidak bisa berlaku secara global. Hanya berlaku lokal untuk posisi pengamat di daerah ini saja.